momen kali ini saya ingin membuat konten tentang edukasi ya, bagaimana passion bermain ayam ya. Karena setiap masing-masing orang, masing-masing farm itu passion bermain ayamnya itu berbeda-beda, bosku. Jadi biar ini bisa dipahami nantinya, biar nggak ada tuntutan harus seperti ini, harus seperti ini. Passion dalam bermain hobi itu datangnya dari hati ya, bukan dari paksaan orang, bukan dari tuntutan orang ya. Karena dari segi ekonomi setiap masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Dari segi ekonomi, dari segi pemikiran, setiap orang, setiap farm itu berbeda-beda. Dan cara menunjukkan kualitas ayam itu nggak selalunya di arena, oke? Nggak selalunya cara menunjukkan kualitas hasil breeding kita itu di arena. Oke, salah satunya yang paling utama memang harus kita pergi sendiri ke arena untuk membuktikan bagaimana kualitas ayam kita di arena. Cuma itu bukan satu-satunya. Oke, untuk bagi farm yang breeding ya, breeding dan petarung bisa itu membuktikannya ke galangan pro atau ke kontes ya. Cuma yang murni breeding saja bagaimana cara membuktikan kualitasnya, itu pasti ownernya punya cara tersendiri untuk membuktikan kualitas ayamnya seperti apa. Oke, jadi jangan di skip untuk video ini biar nanti tidak gagal paham dan tidak salah paham ya. Jadi saya ingin mengedukasi passion bermain ayam setiap orang itu berbeda, setiap farm itu berbeda dalam hal menunjukkan kualitas. Oke, simak videonya. Saya jelaskan untuk yang pertama ya, passion bermain ayam ya. Bagaimana cara menikmati hobi bermain ayam. Yang pertama itu misalkan beternak ya, beternak tidak tarung. Oke, itu contoh yang pertama dalam menikmati hobi bermain ayam. Itu ada contoh orang seperti itu, contoh farm seperti itu yang hanya murni beternak saja. Oke, tidak turun ke kalangan, tidak turun ke arena, tidak main kontes, itu ada yang seperti itu. Tapi nggak boleh kita menjudge kualitasnya jelek. Tidak boleh kita menilai kualitas farm yang seperti itu jelek. Tidak bisa juga seperti itu. Karena farm yang seperti itu biasanya ya, pribadi yang seperti itu, passion yang seperti itu punya cara tersendiri bagaimana menunjukkan kualitas ayamnya. Oke. Ini jangan berbicara tentang jelek atau buruknya hasil kualitas breeding ya. Kita berbicara passionnya saja. Oke. Orang yang seperti itu biasanya punya cara tersendiri dalam menunjukkan kualitas ayamnya. Bisa dibawa ke latber misalkan, soalnya nggak suka judi, nggak suka kontes. Oke. Bisa dibawa ke latber. Di situ banyak orang yang menyaksikan bagaimana kualitas farm tersebut, kualitas hasil breeding farm tersebut. Itu salah satunya cara menunjukkan bagaimana kualitas ayamnya. Yang punya passion atau gaya menikmati hobi ayam tanpa berjudi, tanpa main di kontes, itu seperti itu. Jadi contoh kecilnya seperti itu untuk yang pertama. Oke, lanjut untuk yang kedua, ada farm atau orang ya yang beternak sekaligus main di kontes, tapi nggak suka berjudi. Ini ada, oke, nggak suka judi, nggak suka main taruhan, tapi suka main kontes dan breeding. Jadi cara menunjukkan kualitas ayamnya hanya melalui kontes saja. Ternak sendiri, breeding sendiri, dibesarkan, nanti hasil ternakannya, hasil breedingnya ditunjukkan kualitasnya di ajang kontes. Jadi untuk yang kedua, ada passion bermain ayam yang seperti itu, ada farm yang seperti itu. Jadi itu menurut kesenangan masing-masing. Nggak boleh kita menilainya harus main T dengan miliaran, harus main dengan T jutaan. Itu nggak bisa kita menilai seperti itu ya, karena tingkat ekonomi ya, tingkat kesukaan, tingkat hatinya, kesenangannya itu berbeda-beda setiap orang. Nggak sama, nggak harus dipukul rata, harus main MM-an.
harus main ratusan juta atau puluhan juta, nggak bisa seperti itu. Jadi passion untuk yang kedua, untuk farm yang tidak suka berjudi atau main di pro atau main di kalangan, bisa breeding sendiri atau main di kelas kontes ya, tanpa ada taruhan, hanya ada pendaftaran dan dapat piagam. Begitu cara menunjukkan hasil breedingnya, biar dikenal seluruh masyarakat atau penggemar-penggemarnya. Itu ada passion bermain yang seperti itu. Lanjut ke passion yang ketiga, ini ada peternak ya. Peternak main di kontes, main juga di pro. Ini ada cara menikmati hobi ayam yang seperti itu. Oke. Untuk yang ketiga ini bermain kontes, bermain pro hanya untuk menyalurkan atau menunjukkan saja hasil kualitasnya. Nggak yang seperti mainnya harus ratusan juta, nggak seperti yang harus mainnya MM-an juga. Jadi datang ke gelanggang, main kelas jutaan atau puluhan juta, nggak sampai ratusan, nggak sampai miliaran, mainnya itu ada. Passion bermain ayam yang seperti itu. Jadi bermain kontes juga, bermain pro juga, ternak sendiri juga ada. Itu untuk passion yang ketiga ya, karena tingkat ekonomi masing-masing setiap orang itu beda-beda, tiap kesenangannya orang itu beda-beda. Oke, itu untuk passion yang keempat ya, cara menikmati hobi ayam yang keempat ini murni petarung ya, nggak ternak sendiri, nggak breeding sendiri, nggak main ke kontes, hanya beli ayam untuk ditarungkan, untuk main di kelas pro, main di kalangan ya. Biasanya penikmat yang seperti ini pemain, hanya sebatas pemain saja, bukan peternak. Dia suka bermain ya, memilih ayam, dibeli lalu ditarungkan di kelas pro, di kelas kegelanggang ya. Bisa jadi jutaan, bisa jadi puluhan juta, bisa jadi ratusan juta. Itu tergantung tingkat ekonominya ya. Yang seperti ini biasanya nggak jualan, hanya menikmati permainan di gelanggang atau di pro tersebut ya. Kalau ada ayam bagus, dia beli, dia rawat, dia mainkan. Oke, untuk mainnya sendiri bisa jutaan, puluhan juta atau ratusan juta, tergantung ownernya, tingkat kemampuannya seperti apa ya. Biasanya orang yang seperti ini ya diakui orangnya pemain, bukan farm, soalnya tidak breeding. Itu ada passion yang bermain seperti itu. Oke, jadi itu contoh yang keempat, passion dalam menikmati hobi bermain ayam. Lanjut ke poin yang kelima. Untuk passion yang kelima, cara menikmati hobi ayam, ada yang tidak ternak sama sekali, sukanya hanya bermain pro ya. Ayamnya dapat beli ya, milih ayam bagus, dibeli, dirawat, dimainkan, lalu setelah menang dijual. Itu ada passion bermain ayam seperti itu ya, nggak bisa dibully juga. Itu sudah passion mereka ya, gayanya mereka dalam menikmati hobi seperti itu, nggak bisa dibully ini. Jadi tingkat kesenangan orang itu masing-masing bosku, beda-beda. Jadi nggak harus ternak, nggak harus breeding, dijual atau menunjukkan ayamnya ke kalangan pro atau kalangan kontes ya. Setiap masing-masing orang itu punya kesenangannya sendiri, punya passionnya sendiri dalam bermain ayam ya. Jadi nggak bisa harus dipukul rata ya, harus breeding, dibesarkan, main ke kalangan gede ratusan juta, MM-an, baru diakui ayamnya bagus ya. Bukan seperti itu. Cara menilai kualitas itu bukan seperti itu, tapi itu adalah salah satunya dan yang utama. Oke, jadi beberapa poin yang saya sebutkan itu passion dalam bermain ayam ya. Cara menikmati kita hobi main ayam itu beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Oke. Untuk yang selanjutnya saya edukasi tingkatan-tingkatan dalam menunjukkan kualitas ayam. Oke, tingkatan-tingkatan dalam menunjukkan kualitas ya. Suatu ayam itu ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Oke, salah satunya adalah memainkan di kelas pro ya. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu menunjukkan kualitas ayam itu main di kelas pro dengan
uang taruhan, uang dalamnya itu gede-gedean, bisa bisa ratusan juta, bisa puluhan juta. Itu cara orang mengapresiasi kualitas ayam dan menunjukkan kualitas ayam tersebut ya. Tapi itu bukan satu-satunya bosku, karena bermain di kelas pro ya, bermain kalangan dengan taruhan yang luar biasa itu bukan satu-satunya cara menunjukkan bahwa ayam itu bagus, itu loh, bukan satu-satunya. Bagaimana kalau ada peternak kecil atau farm kecil atau farm pinggiran ya, yang ekonominya tidak bagus ya, bermain pro pun di kelas ratusan ribu atau jutaan, tapi kualitas ayamnya ya sangat bagus, sangat super sekali. Kalau dibandingkan dengan yang MM-an hampir sama, di kelasnya sama, cuma yang peternak kecil ini nggak punya uang untuk main di MM-an ya. Bagaimana kalau ceritanya seperti itu ya. Jadi panggung setiap orang itu beda-beda dalam menunjukkan kualitas sebuah ayam. Oke, kalau ekonominya bagus, ekonominya top, punya ayam bagus, dimainkan dimainkan ratusan juta, dimainkan puluhan juta. Itu bagi orang yang punya ekonomi bagus dan yang punya hobi bermain itu ke gelanggang. Oke, ekonominya bagus tapi nggak suka main ke gelanggang, nggak suka judi sama sekali, itu ya ada. Cara menunjukkan kualitasnya pun nggak sama, bisa main ke kontes, mencari kesenangan atau menunjukkan kualitas ayamnya, bakat ayamnya di kontes. Dan ayam yang di kontes itu pun nggak mesti kalah kualitasnya dengan yang main ratusan juta atau MM-an. Nggak bisa kita membandingkan hanya dengan uang taruhan. Oke, nggak bisa dibandingkan seperti itu, karena ekonomi setiap orang itu beda, kesenangan orang dalam bermain ayam itu beda, menunjukkan kualitasnya pun berbeda-beda untuk ayam. Belum mesti ya peternak kecil ya yang mainnya hanya jutaan, mainnya hanya di kontes ya, di compare, dibandingkan dengan yang main ratusan juta, puluhan juta, itu ayamnya kalah, belum pasti itu. Oke, untuk kualitas ayamnya belum mesti kalah juga itu. Yang membedakan hanya kesenjangan itu tadi, cara bermainnya tadi, cara menunjukkan kualitasnya atau ekonominya sendiri yang berbanding nanti. Oke, yang satu kuat bermain puluhan juta, ratusan juta, yang satu kualitasnya bagus cuma nggak kuat main di kelas itu loh. Jadi cara menunjukkan kualitas berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata. Yang nggak berani main MM-an, yang nggak berani main puluhan juta, ratusan juta, berarti kualitasnya jelek. Nggak bisa seperti itu. Cara menilainya, cara membandingkannya. Ya, jadi ini edukasi. Ya, biar nggak ada tuntutan-tuntutan kepada orang atau farm yang ingin berkembang. Kalau farm yang baru ingin berkembang langsung dituntut main ke sini harus puluhan juta, ratusan juta baru dibilang bagus, ya nggak bisa seperti itu juga. Iya kalau orangnya hobi bermain judi, kalau tidak seperti apa? Iya kalau uang kalau ownernya, kalau farmnya ekonominya bagus, ya bisa meladeni tuntutan tersebut. Tapi kalau ekonomi di bawah itu atau tidak suka judi sama sekali, ya nggak akan mampu main ke sana, nggak akan mampu di level tersebut. Oke, jadi cara bermain ayam, passion bermain ayam, menikmati hobi ayam itu levelnya beda-beda. Oke, caranya beda-beda, menunjukkan kualitasnya beda. Ya, tapi nggak bisa dianggap yang tidak main pro itu ayamnya jelek. Tidak bisa seperti itu. Oke. Mudah-mudahan dengan video ini, edukasi ini, nggak ada tuntutan macam-macam atau bulian macam-macam kepada orang-orang atau farm-farm kecil ya. Farm-farm kecil terutama harus dituntut main ke gelanggang gede, harus nominalnya segini. Mudah-mudahan tidak ada kata-kata seperti itu. Karena tingkatan ekonomi setiap orang beda, kesenangan hobi masing-masing orang itu berbeda-beda dalam menunjukkan kualitas ayamnya. Oke, yang saya yang saya sayangkan ya, ada tuntutan
kepada farm kecil ya, farm kecil yang sedang berkembang harus main di gelanggang gede dengan nominal sekian, uang taruhannya baru kualitasnya diakui bagus. Padahal farm kecil tersebut kualitasnya bagus, nggak kan kalah dengan yang main puluhan juta atau ratusan juta. Hanya saja ini farm kecil, jadi nggak bisa dapat panggung yang sebesar itu karena ekonominya juga terbatas. Oke, mudah-mudahan ya nggak ada kata-kata diskriminasi untuk farm-farm kecil yang sedang berkembang. Mudah-mudahan Indonesia berkembang dengan baik, saling support antara farm kecil, farm gede, pemain kecil, pemain gede, atau yang nggak suka main tarung judi. Mudah-mudahan saling support semuanya agar hobi main ayam di Indonesia ini semakin asik ya. Nggak ada bully-bulian dari kanan kiri, nggak ada hujatan, diskriminasi dari orang-orang yang sudah keracunan ya, keracunan judi ya, keracunan judi main T besar, hanya melihat di Thailand, hanya melihat di gelanggang-gelanggang besar Indonesia lalu membanding-bandingkan. Mudah-mudahan nggak ada diskriminasi tentang hal tersebut untuk farm kecil dan farm besarnya. Semoga perayaman di Indonesia semakin berkembang. Oke, terima kasih.